Ini bisa dilihat nanti jenengan. Kesini loh bisa dilihat. Lihatin aja. Nggak ada, saya lihat nggak ada. Yang benar-benar mau menjalani isi-isi Al-Quran. Diajarkan bengak-bengok. Tapi ubahnya radio bodol, radio rusak. Lah terus jenengan ini tujuannya duduk ini lo apa? Jenengan datang ini lo apa tujuannya? Ini tuntunan bukan tontonan. Kalau tuntunan harus dijalankan. Kalau jenengan tidak mau menjalankan, berarti jenengan ini menganggap ini sebagai tontonan. Ini lucu jenengan ini. Lucu lah bilang. Banyak kemunafikan sekarang terjadi. Maka akhir zaman ini sudah mulai dekat. Dipercepat sekali. Karena olah manusianya itu sendiri sudah diberikan tuntunan tapi tidak mau menjalankan. Bukannya semakin takut, tapi semakin dijadikan ajang untuk mengejar ke dunia. Dijadikan ajang untuk hebat-hebatan. Ini aneh. Ya, aneh. Maka lebih introspeksi lagi, lebih dalami lagi. Ingat, jenengan ini akan mati. Jenengan ini pasti akan pulang ke akhirat. Dan syarat mati itu tidak harus tua. Syarat mati itu tidak harus sakit. Kapan saja bisa datang kematian itu. Maka persiapkan diri jenengan. Ibarat jenengan yang mau diajak pergi, jenengan harus bersusah payah menyiapkan semuanya. Ini sama dengan kematian itu pun jenengan harus persiapkan kira-kira apa yang bisa meloloskan jenengan biar selamat sampai alam akhirat. Ini jenengan harus persiapkan benar-benar. Belajarlah dari ketika jenengan mau diajak pergi, persiapannya begitu matang dari jauh-jauh hari. Armadanya jenengan begitu susah payah untuk mencarinya. Sarana dan prasarananya begitu susah payah jenengan menyiapkan. Sama dengan kematian, jenengan pun harus selalu siap menyiapkan armada-armada untuk ke akhirat. Harus siapkan armadanya. Harus siapkan persiapannya jenengan. Ini kalau jenengan benar-benar takut mati. Kalau jenengan takut mati, jenengan pasti sudah mau mempersiapkannya. Karena wallahu alam nggak tahu kematian itu akan kapan datangnya. Kita ini akan dijemput Allah kapan, kita ini nggak tahu. Ini yang perlu jenengan kaji, yang perlu jenengan introspeksi, yang perlu jenengan dalami. Benar-benar harus masukkan ke dalam hati, benar-benar. Ini kalau jenengan benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau jenengan ayat-ayat suci saja tidak mau menjalankan, gimana jenengan ini mau diberikan kebarokan oleh Allah? Ini surat-surat dari Allah, ini ayat-ayat Allah. Terus jenengan hidup ini siapa yang memberikan rezeki kalau bukan Allah? Kesehatan itu siapa yang memberikan kalau bukan Allah? Kenikmatan itu siapa kalau bukan Allah yang memberikan? Umur jenengan, nafas jenengan, raga jenengan, ini punya siapa kalau bukan Allah? Jenengan ini tidak punya apa-apa di dunia ini, jenengan tidak punya apa-apa, sedangkan ruh saja punya Allah. Terus jenengan berani-beraninya melalaikan ayat-ayat suci Al-Quran, menyepelekan ayat-ayat suci Al-Quran. Harus lebih introspeksi ke dalam lagi. Ya.
Terus kalau jenengan tidak mau mengikuti ayat-ayat suci Al-Quran, terus jenengan ini mau mengikuti siapa? Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah jadi orang-orang yang munafik, yang selalu mengatakan takut kepada Allah, tapi nyatanya ketika diberikan tuntunannya jenengan menyepelekan. Ini munafik namanya. Ya, jalankan. Waktu ini sudah mulai mendekat. Setiap hembasan nafas jenengan, setiap nafas yang jenengan keluarkan, setiap waktu yang terlewat ini jenengan semakin habis masanya, semakin habis. Masa jenengan di dunia ini semakin berkurang, bukannya semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Karena saya katakan di dunia ini bolak-balik. Maka ketika banyak orang mengatakan tambah usia, tambah umur, sebenarnya usia jenengan ini berkurang. Usia jenengan ini semakin habis, semakin terkikis, bukannya bertambah. Jenengan ini aneh. Semakin habis, kontrak jenengan ini semakin habis di dunia. Apa jenengan nggak takut? Karena sudah tidak bisa kembali lagi, ketika sudah innalillahi sudah tidak bisa kembali lagi. Ayolah, mumpung kita di dunia ini benar-benar, ayo jalankan apa semua yang ada isi dalam Al-Quran. Jaga keimanan kita. Jangan nggak pernah ada takut-takutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah Gusti. Cobalah ambil korek api, jangan bakar tangan jenengan, gimana rasanya? Jangan ambil palu pukul jari jenengan, gimana rasanya? Itu belum seberapa nanti dibandingkan di akhirat. Apa jenengan nggak takut? Cobalah jam 12 siang jangan keluar nggak pakai sendal, berjalan di jalan aspal, rasanya kayak gimana? Ini di sana belum ada apa-apanya. Di sana bisa 1000 kali lebih lipat lagi sakitnya, panasnya. Apa jenengan nggak takut sih? Ya Allah Gusti. Cobalah jenengan di siang hari yang begitu panas jenengan keluar. Jangan memakai alas kaki, jangan memakai sendal. Rasakan itu belum seberapa dibandingkan nanti di akhirat. Apa jenengan gak takut? Ya. Jangan sombong seolah-olah kita ini makan hidup masih lama. Jangan pernah sombong. Wallahu a'lam, kita nggak tahu semua. Pelajarilah hikayatnya baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah, seorang kekasih Allah, seorang yang sudah dijamin oleh Allah saja mau merelakan waktu, mau mengorbankan segalanya, hidup dengan tidak mempunyai apa-apa. Apanya dengan gak malu kepada baginda besar Nabi Muhammad. Jenengan sebagai umatnya sudah sombong, gimana jenengan mau minta diakui sebagai umatnya baginda besar ketika kehidupan jenengan masih takut dengan keduniawian. Padahal Rasulullah sendiri sudah mengajarkan untuk benar-benar kita ini takut akhirat, bukan takut dunia. Dunia ini hanya fata morgana. Dunia ini hanya sebagai tas perlintasan untuk menuju ke dalam alam akhirat. Pahami, pelajari hikayat-hikayatnya baginda besar. Tak ada pernah Rasulullah mengajarkan untuk hidup berfoya-foya, memperbanyak, mengumpulkan harta. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu.
Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika kita mempunyai sesuatu harus selalu ingat kepada yang membutuhkan, ingat kepada sekeliling kita. Inilah Rasulullah yang ajarkan. Jenengan harus belajar dari hikayat-hikayat itu agar jenengan lebih malu lagi ketika mengaku-ngaku sebagai umatnya baginda besar. Galilah ilmu, terus galilah ilmu. Jangan jadikan ngaji ini sebagai tombol lega. Aneh jenengan ini. Jenengan ini mau ke akhirat tapi seolah-olah jenengan ini sudah hebat. Seolah-olah jenengan ini mau di dunia selamanya. Menyepelekan seolah-olah jenengan sudah pintar. Apa bekal yang jenengan sudah persiapkan untuk ke akhirat? Bekal apa? Ini harus kita introspeksi, koreksi ya. Sedangkan seorang baginda besar yang begitu kekasih Allah, yang sudah dijamin sejak masih terus beribadah kepada Allah, menggali ilmu-ilmunya Allah, selalu mendandani akhlakul karimahnya terus. Lah kita sebagai umatnya yang belum apa-apa aja sudah merasa sombong, merasa hebat, merasa suci. Na'udzubillah min dzalik. Apa enggak malu jenengan semua ini? Harusnya jenengan lebih malu. Itu dibuktikan ketika jenengan memang malu, jenengan benar-benar belajar kitab suci Al-Quran, kejar jenengan pahami hikayat. Ayo para ulama-ulama zaman dulu, kemana dia cari ilmu terus karena merasa butuh dan butuh ilmu. Nggak seperti jenengan semua yang selalu menyepelekan ilmu-ilmu, hanya tombol lega. Ini aneh jenengan ini. Gimana jenengan mau dekat kepada Allah sedangkan jenengan saja sudah menyepelekan ilmu akhirat, sibuk dengan keduniawiannya.